Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaifuddin dengan NRP 15 2023 172. Nah, di sini kita akan membahas mengenai simulasi dari monitoring sensor. Di antaranya di sini ada relay, sensor DHT dan sensor LDR. Lalu di sini juga ada LCD, di mana ini tuh disimulasikan atau diasumsikan sebagai pompa. Kita jalankan dari simulasi ini. Setelah kita menunggu, maka kita akan lanjut ke MQTT. Apakah data sudah terupdate atau tidak? Apakah sudah terkonek atau belum dari Walkme ini? Menghubungkan ke Walkme Quest. Nah, di sini kita cukup menunggu agak lama dengan beberapa koneksian WiFi sehingga memakan beberapa waktu. Nah, di sini data sudah terkirim ke IPK MQTT. Kita coba lihat dulu, cek dulu di sini datanya berapa, 40 derajat Celcius. Kita coba lihat MQTT. Apakah benar dengan data 40 derajat Celcius? Sebentar. Ini masih 43, berarti ini belum. Oh, ini sudah benar ya. 40 derajat Celcius dan humidity 43. Nah, di sini benar. Setelah itu kita cek ke database, apakah data yang termasuk sudah dimasukkan atau tidak. Nah, ini 472 humidity. Nah, 24 berarti yang terbaru itu ada yang adalah di bawah. Nah, di sini ada 80. Kita coba refresh dulu ya. Tadi datanya adalah 24. Nah, benar. Setelah itu seperti biasa kita untuk melakukan front end atau Jensen supaya bisa ditampilkan di web, kita menggunakan struktur folder seperti ini. Di antaranya ini seperti public, ini seperti biasa untuk kita nanti gunakan sebagai tampilan, dan ada server JS di mana kita akan melakukan ambil data dan atau lebih tepatnya di sini kita post ya antara data-data. Kita jalankan di sini. Kita tunggu beberapa detik seperti biasa. Kalau misalkan ini sudah connect, nanti kita bisa akses webnya. Nah, ini di MQTT datanya terus terupdate ya, real time. Nah, ini data tadi sudah diupdate ya di Walkme-nya. Ini sebenarnya lebih enak tuh kita harus pakai hardware-nya, tapi sayang karena hardware saya sedang rusak, jadi kita simulasikan di Walkme saja. Cuma kekurangannya tuh di sini agak delay ya, kurang responsif. Nah, ini data sudah berhasil diupdate atau Node.js sudah berhasil dijalankan, berarti website sudah bisa kita akses. Ini refresh dulu ya, takutnya masih yang tadi. Kita coba lihat. Di sini juga ada kontrol pompa, lalu ada statistik sensor dan ada grafik sensor, yaitu riwayat real time. Nah, ini cukup menunggu agak lama ya, soalnya yang pertama laptop sayanya juga agak kurang mendukung sehingga kita harus cukup menunggu agak lama ya. 8 derajat Celcius. Kita coba kembali dulu ke Walkme-nya. Ini pindahin ke 19 derajat Celcius. Lalu kita kembali ke webnya, apakah udah ada. Ini berarti udah ya. Dan ini kelembapan 43. Kita coba lihat, dan ini kecerahan looknya 100. Kita coba ubah lagi di Walkme-nya. Ini 43 benar, dan ini kecerahannya kita ubah menjadi 2 look 8 lux ya. Kita coba lihat apakah berubah. Nah, ini berarti perkalian ya. 8 look itu sama dengan 343 derajat. Nah, di sini ada kontrol pompa, di mana kontrol pompa ini disimulasikan ketika tanah kelembaban di ambang batas. Maka kalau kita gunakan mode otomatis, ketika tanah sudah semakin lembab, maka
pompa itu akan mati. Kalau misalkan kelembaban kurang dari ambang batas, maka pompa akan hidup nyala. Dan kita juga bisa mengkontrol otomatis atau controlling sendiri. Dari sini misalkan kita lihat dulu di Walkwi-nya, ini pompanya masih mati. Kita coba nyalakan pompa on. Nah, ini kita tunggu dulu sebentar. Data dikirim. Sebentar, ininya belum keklik tadi. Nah, ini kekurangannya dari simulasi di Walkwi itu seperti ini, agak relay. Nah, ini pompa udah nyala ya. Di sini saya asumsikan ini tuh pompa sebagai pompa LCD karena berhubung di simulasi Walkwi tidak ada pompa, sehingga kita menggunakan saja ini. Sama saja, yang penting logikanya kita kena. Nah, jadi seperti itu. Kesimpulannya dari data yang ada, sensor hardware ini itu memasukkan data dan diolah ke ESP. Lalu data sensor itu dikirimkan ke MQTT. Setelah dari MQTT itu juga masuk ke database secara real time. Setelah di MQTT, maka kita akan masukkan ke backend atau juga front end, saling berhubungan. Itu juga menggunakan JSON ya. Lalu setelah itu dia akan menampilkan di web secara real time juga. Ini misalkan suhu 19, ini ada suhu maksimal 80% dan sini juga ada grafik sensor. Nah, misalkan di sini 19 derajat ya, kita coba ubah apakah bisa ataukah tidak. Tadi 19, misalkan kita temperaturnya jadi minus 27. Kita coba lihat. Ininya harus di refresh dulu ya, belum berubah. Agak cukup lama juga ya, soalnya yang ininya MQTT database-nya cukup banyak dan laptop saya kurang mendukung gitu. Jadi sehingga ini masih data yang tadi belum diupdate karena dari Walkwi-nya tersendiri juga agak relay. Si menghubungkan ke MQTT. Oh sorry, ini kenapa? Mau ngilang ya ini ya. Nah, mungkin itu saja ya ininya tadi ke close sama saya, kebetulan ke close. Mungkin dari penjelasan tersebut kita bisa tahu ya dari MQTT. Nah, ini mah mungkin proyekan yang lain. Pokoknya intinya MQTT itu sebagai wadahnya untuk dari data-data dari hardware tersebut, dari DHT itu ke MQTT, nanti diolah sama backend atau JSON. Kita nanti bisa post di sana, ada update ataupun apapun itu kita bisa lakukan di sana. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita bahas atau saya jelaskan hari ini. Selebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.